Kalau kaum intelektual sekalian, wow, gila, 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 gila. Luar binasa. Guys, baru-baru ini Amerika mempersiapkan rudal yang sangat-sangat luar biasa bernama rudal Dark Eagle dengan harga 200 miliar per sekali tembak. Bayangkan sekali tembak 200 miliar coy. Dan kecepatan 12.000 km per jam. Wow, gila, gila, gila. Kecepatan ini lebih cepat daripada kecepatan suara. Wow, gila, 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 gila. Sepertinya berita ini tidak disukai oleh warga Konoha. Sepertinya berita ini akan dibenci oleh warga Konoha. Kenapa dibenci oleh warga Konoha? Apa alasannya? Ya, karena tidak menguntungkan bagi jagoannya. Jadi di Konoha itu, kalau ada berita menarik di kancah internasional, warga Konoha itu biasanya nggak suka gitu. Yang mereka suka itu ngeledekin Donald Trump ya, ngeledekin Netanyahu gitu. Doa daripada warga Konoha itu, kalau saya perhatikan cuman satu gitu. Apa itu? Doa angin duduk gitu ya. Jadi mereka mendoakan Donald Trump supaya kena angin duduk. Jadi doa warga Konoha memang doanya itu sangat-sangat jelek sekali ya. Bahkan Netanyahu juga seperti itu. Ketika Netanyahu mengumumkan dia sembuh dari kanker, guys, dia mengumumkan sembuh dari kanker, tapi warga Konoha banyak yang syukuran gitu ya. Banyak yang berpikir bahwa Netanyahu ini terkena kanker, tapi sudah sembuh coy. Tapi warga Konoha banyak yang mengucapkan Alhamdulillah. Ya, terima kasih Tuhan. Bayangkan betapa jahatnya warga Konoha. Mereka bawa-bawa Tuhan demi kebencian mereka. Ini namanya orang yang sangat-sangat jahat sekali. Jadi di Konoha itu, kalau kita melakukan kejahatan terhadap orang lain itu, bawa-bawa Tuhan. Nggak semuanya tapi, disclaimer on ya. Tapi banyak banget warga Konoha itu yang bawa-bawa Tuhan demi kebenciannya terhadap umat lain atau orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika membuka opsi menggunakan rudal hypersonic bernama Dark Eagle? Kenapa? Kenapa Amerika begitu nekat? Menurut saya ini nekat yang nyata, nekat banget. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ada misi rahasia? Kenapa nggak menggunakan B2 Spirit? Apakah ini ide daripada Donald Trump? Nah, di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kemudian selain itu ada rahasia daripada Amerika sekarang ini yang jarang dibongkar ke media. Bahkan media-media Konoha juga jarang mengetahui ini. Apa itu? Jadi kalau saya bongkar di video ini, akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kolonjotan berjemaah. Apa itu faktanya? Jadi guys, pada faktanya, jangan skip ya guys. Amerika menggunakan rudal hipersonic itu sebenarnya Amerika itu nggak niat banget ya merudal Iran, nggak niat banget. Tapi ini semacam tekanan psikologis, menakut-nakuti Iran. Dalam perang biasa disebut dengan perang psikologi atau She War. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Amerika senekat itu? Saya rasa nggak. Kenapa Amerika membuka opsi menggunakan rudal hypersonic? Apa alasannya? Alasannya itu karena ada sebuah tempat di Iran yang susah dijangkau oleh Amerika, yaitu pangkalan militer di bawah tanah. Jadi ternyata di Iran itu ada pangkalan militer di bawah tanah. Mereka membangun selama berpuluh-puluh tahun. Jadi duit hasil penjualan minyak itu ya mereka bangun pangkalan militer di bawah tanah. Walaupun rakyat Iran itu menderita, ada yang miskin, yang mereka nggak peduli ya, mereka lebih membeli rudal daripada membeli sepatu tentara Iran yang sudah sobek-sobek, yang seperti sepatu bot ya. Ada viral tuh ya di media sosial beberapa bulan yang lalu ya. Jadi banyak tuh warga Konoha yang mengolok-olok gitu ya. Beli rudal ada, ya sementara beli sepatu nggak punya duit gitu. Jadi ini semacam olok-olokan. Sama yang terjadi sekarang ini di Iran. Apa itu? Jadi ternyata di bawah tanah itu ada semacam markas militer yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini sudah kecium oleh Amerika.
Kalau menggunakan B2 Spirit kayaknya nggak terlalu efektif gitu ya, karena dalam banget gitu ya. Kalau B2 Spirit kan nggak terlalu dalam ya sasarannya, tapi ini dalam banget ya. Supaya apa? Supaya bisa menyasar tempat-tempat yang susah dijangkau. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, apa alasan lain gitu? Jadi alasan lain itu karena pangkalan-pangkalan militer Iran itu kan sebenarnya sudah diratakan oleh Amerika ya. Ketika mereka meluncurkan yang namanya semacam rudal ya, biasanya kan mereka menggunakan atau meluncurkan rudal itu kan dari bawah tanah tuh ya. Kemudian mereka bawa sasis ya, biasanya menggunakan mobil dan sebagainya sehingga bisa berpindah-pindah. Nah, semua yang pangkalan militer dari Iran itu sudah diratakan oleh Amerika kecuali yang ada di bawah tanah. Nah, yang di bawah tanah itu susah dijangkau oleh Amerika. Sehingga apa? Sehingga ini sebenarnya alasan kuat daripada Iran tidak menyerah. Nah, kalau Amerika menggertak dengan rudal hipersonik, maka mau nggak mau Iran harus ini dong, ya harus menyerah gitu ya. Udahlah gitu ya, capek perang gitu. Toh juga WNI sudah dipulangkan dari Iran kok. Kalau WNI sudah dipulangkan seperti Gaza Hussein misalnya, Gaza Hussein itu kan sudah dipulangkan dari Israel ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Apa alasannya? Kenapa Amerika itu menggunakan strategi seperti ini? Ya karena keras kepala gitu ya. Karena Iran itu keras kepala. Bahkan sekarang Iran ini, ya, walaupun mereka keras kepala, mereka sekarang ini seperti berebut kekuasaan. Karena adanya kekosongan kekuasaan. Ya, walaupun mereka menunjuk Mojtaba Hamni, sebenarnya Mojtaba Hamni itu akun kedua daripada Ahmad Fahidi gitu. Atau ketua daripada ormas bernama IRGC ya. Ormas atau LSM bernama IRGC. IRGC itu kan ormas dulu ya. Kalau di Konoha itu seperti ormas yang ada di Konoha gitu ya. Ormas yang dipersenjatai. Makanya mereka nggak bisa perang. Jenderal-jenderal itu nggak bisa perang. Itu kan bersumber dari pemuka agama yang ada di Iran. Ya, jadi kalau misalnya dia hafal kitab suci, akan diangkat jenderal gitu. Nggak ada tuh urut-urutannya. Misalnya nih ya dari pangkat terbawah gitu ya, diuji terus, nggak ada. Kalau tentara reguler ya seperti itu, tapi kalau tentara cangkokan yaitu tentara IRGC, kalau kelihatan soleh, diangkat jadi jenderal, langsung kasih bintangnya, bintang kejora di sini, dikasih bintang gede di sini. Jadi mengukur pangkat daripada pejabat di Iran itu bukan karena dia cerdas gitu ya, punya penghargaan dan sebagainya, enggak, tapi berdasarkan kesalehan. Itu kalau saya perhatikan ya. Kecuali tentara reguler ya. Kemudian selain itu, ya kalau saya perhatikan Amerika itu sangat diuntungkan sekarang ini guys. Walaupun banyak warga Konoha mengatakan, Iran itu sudah bangkrut. Sorry, Amerika itu sudah bangkrut. Israel sudah bangkrut. Mereka punya kerugian ribuan triliun. Ya nggak ngaruh sama Amerika. PDB-nya juga berapa gila-gilaan ya. Dibandingkan dengan Iran itu nggak sebanding ya. Jadi itu artinya Amerika itu masih kokoh, masih kuat. Makanya ada pepatah mengatakan, kalaupun misalnya Presiden Amerika itu Sule misalnya, Sule Pirkitiu misalnya, pelawak, apakah dia akan tetap kuat? Yes, karena apa? Karena sistem. Jadi sistem pemerintahan Amerika itu sangat luar biasa. Mereka fokus kepada sistem, bukan fokus pada orang. Nah, kalau misalnya nih ya Donald Trump itu lengser misalnya, ya susah misalnya nih ya Donald Trump itu amit-amit jabang bayi ya, misalnya meninggal gitu ya, berhasil ditarget misalnya. Kalau misalnya ada penggantinya ya tetap aja. Karena sudah ada blueprint daripada Amerika. Mereka sudah punya tujuan jangka panjang. Kita kan nggak punya tujuan jangka panjang ya. Apa coba blueprint Konoha? Indonesia emas misalnya. Indonesia emas itu nggak ada guys. Yang ada Indonesia cemas gitu. Gimana kita mau jadi Indonesia emas? Kita baca buku juga malas. Mimpi kali ya. Jadi kalau kita jadi negara emas itu ada harga yang harus dibayar. Harus baca buku dong ya. Sekalian promo. Baca buku yang gue tulis sendiri gitu. Yang di sini banyak ilmunya guys.
ini buku bukan buku murahan gitu ya, seperti buku ya seperti buku-buku sinetron gitu, enggak ya. Ini ditulis menggunakan angle novel Nobel. Ini sangat tinggi sekali ya kelasnya. Kemudian ya, selain itu kalau saya perhatikan ya warga Konoha itu masih belum terima sampai sekarang jagoan mereka keok. Bahkan ada yang nangis-nangis di pojokan gitu ya. Bahkan pengamat-pengamat di Konoha itu mirip seperti pengamat sepak bola gitu. Pengamat sepak bola itu ya dia pro terhadap jagoannya. Misalnya nih ya katakanlah misalnya nih ya Konoha versus Malaysia. Ya jelas kita beli dukung Konoha kan. Harusnya ya ada yang mendukung Iran tuh di situ ya. Misalnya nih mereka berdebat misalnya, para pengamat itu berdebat. Harusnya kita mengundang pendukung Amerika, pendukung Israel gitu supaya apa? Supaya informasinya berimbang gitu ya. Supaya bisa didebatkan. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu kita anti debat guys. Kita nggak punya budaya debat, nggak punya. Budaya debat itu budayanya orang Amerika, budaya orang-orang Barat, budayanya orang-orang Yahudi. Kita nggak punya budaya debat. Ya debat itu budayanya orang Kristen. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau di Konoha itu debat, kalah debat biasanya ngamuk-ngamuk, emosian gitu ya, bawa golok ya, kemudian ngata-ngatain ya. Awas lu ya, gue kasih tau lu ya sama bapak gue. Nah, di Konoha seperti itu ya, kalau udah kalah berdebat. Sehingga kita tidak punya budaya debat. Ya, kalau kita berbeda pendapat, biasanya kita tuh nggak suka gitu. Makanya ya, jadi komentar-komentar di channel juga sering ya saya baca ya. Dulu gue respect sama lu ya, dulu gue tertarik sama channel lu. Ya sekarang nggak tertarik lagi. Lah, kenapa kita harus mendengarkan yang kita suka gitu. Jadi, kalau saya bikin konten misalnya nih ya, ada seseorang yang suka, terus saya bikin konten lagi, dia nggak suka. Tiba-tiba dia unsubscribe misalnya, atau nggak subscribe misalnya. Kan berarti orang seperti ini hanya mendengarkan dari satu sudut pandang gitu. Jadi warga Konoha kan seperti itu ya. Jadi kalau kita misalnya membela kaum tertentu, ya membela agama tertentu, membela negara tertentu, ya maka kita akan dianggap orang yang berpihak gitu ya. Maksudnya orang yang cek. Maka kita akan dianggap orang yang sangat cerdas. Kenapa kita dianggap cerdas? Karena kita berpihak. Kalau kita nggak berpihak sama yang dipikirkan orang lain misalnya. Ya misalnya nih ada nih misalnya nih ya subscriber channel gue misalnya, dia nggak setuju dengan gue di satu video, lalu dia mengatakan, dulu gue respect, sekarang nggak respect lagi. Berarti dia hanya mendengarkan hanya satu sudut pandang gitu. Harus dari berbagai sudut pandang dong, nggak boleh dari satu sudut pandang. Ya kalau kita melihat dari satu sudut pandang itu, ya kita akan hitam putih gitu, nggak boleh seperti itu ya. Ya jadi inilah sebenarnya yang dimanfaatkan oleh media-media lokal yang ada di Konoha. Mereka kesempatan dalam kesempitan gitu. Ya numpung perang Iran ya, lalu mereka kesempatan ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain Israel. Ya dari sono juga kita sudah benci kan. Sebelum terjadi perang di Iran, kita juga udah benci kan. Dari kecil kita didoktrin seperti itu, membenci Amerika, membenci ini segala macam. Ngaco ya, kita beragama tapi membenci. Ini tidak bisa diterima dengan akal sehat. Jangankan akal sehat, akal kura-kura juga sekalipun ini tidak bisa diterima ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Dimana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan
atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Bicara seputar rudal hypersonic, ternyata Iran juga punya, ya konon katanya, ya rudal hypersonic bernama Fatah. Tapi dipatahin mulu tuh sama Amerika, namanya Fatah. Lalu dipatahin sama Amerika gitu ya, dicegat gitu ya, ketika Iran melancarkan rudal ke kapal induk, kemudian ke Israel dan sebagainya, bisa dicegat oleh Amerika. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Iran itu punya Fatah, kalau Iran itu punya senjata hypersonic, lalu kenapa gitu ya? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa bisa dicegat? Hypersonic itu kan susah dicegat, kenapa? Karena 3 kali kecepatan suara, guys. Ya, sampai 12.000. Kalaupun Iran itu punya senjata hypersonic, jangkaunya nggak sampai 12.000, paling 4.000 ke bawah gitu. Yang punya 12.000 ke atas itu Rusia, Iran. Sorry, bukan Iran, China. Ya, yang 3 itu Amerika, Rusia, China. Kenapa? Karena biayanya mahal gitu. Mehong gitu. Ya, pemantiknya juga mahal sampai triliunan gitu. Kasisnya juga mahal gitu. Jadi ya gak kuat ya suatu negara itu. Gak kuat kalau menggunakan rudal hypersonic terus gitu ya. Itu kan memakan biaya yang sangat-sangat banyak sekali ya, tanpa kita sadari. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Silahkan buka sendiri. Ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.